laki kau dapat bidadari di surga katanya. Ya bagus lah kalau surga yang jaga harus bidadari, masa lonte daripada surga kau pesundal semua masuk duluan, aku bilang. Bidadari lah. Harus bidadari yang jaga, masa lonte, aku bilang gitu kan. Wah, mau ngamuk guys, dia ngamuk. Enggak sih Kak Heni, kemarin si Kak Henis tuh bilang gini, enggak adil kok Dio katanya. Harus adil lah. Kalau laki-laki boleh poligami ya perempuan poliandri lah. Aku pengen juga punya suami Nah, empat. itu mental lonte gitu. Nah, itu mental lonte. Nah, aku bilang gitu Pak Dek. Aku bilang ya udah kau poliandri, empat lakimu kan. Nah, kalau kau hamil nanti itu anaknya siapa? Iya. Bingung dia siapa. Iya iyalah dia tolong. Jadi wanita yang ingin banyak suami itu lonte. Kan gitu. Makanya kalau di Islam itu orang di surga itu akan dibalas sesuai dengan keinginan mereka. Laki-laki yang paling disukai perempuan, maka diberilah bidadari. Perempuan apa yang disukai? Perhiasan, emas, pakaian, itu yang disediakan untuk wanita. Jadi balasan Allah kepada hambanya itu adil sesuai porsinya, kan gitu Stadio. Iya. Nah, ini kalau wanita juga ingin dapat laki-laki banyak, itu melonte, itu kalian. Di Islam nggak ada perempuan mental lonte, nggak ada. Di Kristen mungkin. Jadi gini, menurut aku gini. Kalau kita bilang kalau kau mau poliandri, jangankan agama ya, sains atau dunia atau universal aja nggak akan ingin, karena kalau kau punya banyak suami, bagaimana kau mengidentifikasi ini anak siapa? Aku bilang gitu kan. Nah, iya itu. Berarti sains atau ilmu apa ya, ilmu biologi pun tidak bisa menerima itu, aku bilang. Ya, apalagi kalau kita bicara Allah atau Tuhan kan, udah jelas gitu. Itu Drupadi suaminya 5, Drupadi. Siapa? Apa itu? Drupadi. Pewayangan. Oh, Iya. di India ada memang. Kalau India ada. Yudhistira, Arjuna, Bima, Nakula, Sadewa. 5 itu. Mereka kan saling ingin memiliki tapi nggak dinikahin kan, Kores? Mereka ingin itu kalau nggak salah seminggu sekali ininya di rumahnya. Kalau di India aku tahu itu ada seorang dewi atau apa gitu. Jadi kalian kemarin ke rumahnya si Edis gimana? Aku lihat itu videonya udah oke, udah masih ketemu orang tuanya, aku lihat di YouTube. Wah, Kau deh yang kena bikin mental lah Edis 2 hari nggak live. Edis 2 hari nggak live, terus akhirnya dia malam kemarin baru bikin perlawanan yang tidak berarti. Jadi ya dia sampai klarifikasi gini, saya itu tidak pernah menghujat Katolik, saya itu bilangnya oknum Katolik. Waduh, video lu udah tumpah-tumpah soal Katolik, masih aja mau klarifikasi. Nggak enak dia sama keluarganya kan, karena ketahuan itu. Jadi keluarga dari pihak istrinya Edis itu isinya madam Katolik sama Islam. Oh iya. Ibunya Mbak Warni itu Katolik, kakaknya yang pertama Katolik, kakaknya yang kedua Islam, keponakannya Islam, keponakannya yang gedean dikit Katolik. Isinya Katolik Islam isinya. Daerah Jawa mana, Dek? Solo? Bukan, Kulon Progo. Oh, Jawa Tengah itu masih kan? Masih Jawa Tengah. Iya. Kecamatan Patemon ya Bang Kores di sana. Jadi yang pedih itu yang nggak direkam ya, di luar rekaman gitu. Waktu kita memperlihatkan video hujatannya Edis ke Katolik, panas kakaknya itu. Maksudnya abang ipar, kakak iparnya. Tapi Kristen abangnya kan? Katolik. Katolik. Iya, Katolik. Pantesan. Wih, tapi Kok bisa ya Bang ya? biasanya gini loh, Dek Dio, luar biasa gini. Nggak gimana ya, nggak sampai 5 tahun terbuka semua satu-satu keburukan mereka, kartu-kartunya. Ya Allah, luar biasa ya. Aku baru tahu Bang Kores kalau keluarganya Edis itu ada Katolik juga. Baru tahu aku. Dari istrinya. Kita juga baru tahu.
Ya Allah, kok bisa kayak gitu ya? Itulah kenapa Gokil lah, tadi Dek. malam tuh Gokil lah. klarifikasi habis-habisan dia. Kalau menurut Tadi aku malam. juga tadi ujung-ujungnya. Karena Edi dari sebelum nikah juga emang udah apa ngomentarin Katolik gitu. Iya. Nikah Itulah ya. atau dinikahkan warga. Mereka Oh, Tapi kalau aku bagian nggak ininya sih. pernah dengar lagi. Aku nggak pernah dengar PPJ deh. Di mana sih dia PPJ? Dia udah masih dia udah nggak ke agama-agama lagi dia lebih ke dunia fasik. Jadi dia meninggalkan dunia yang agama-agama gini, dia ke fasik-fasik. Kemarin ada di rumahnya Reda Margo. Oh iya. 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 Kukira dia pindah ke dunia underground ya, Bang Kores. Oh enggak, dadanya cek nggak bisa. Tapi Ustadz Dio, Bang Dio, Dek Dio, tolong Dek kasih tahu. Dek. Aku banyak ya. Blender tahu pasti kok Dek. Si siapa yang anak Medan itu curhat dia sama aku Dek. Jadi kelakuan oten-oten yang agak kelihatan ganteng dikit dan berduit, dia merayu perempuan-perempuan Islam loh. Dari dari sini. Dan Aku iya. bilang, Blender, kau tahu loh orangnya. Dia curhat sama aku. Aku bilang, kau yang tolol. Aku bilang, ngapain kau? Itu dia kan pernah punya istri Indonesia, Islam. Terus dia cerai. Aku bilang, Kristen lagi. Dia berdebat sama Islam sekarang. Dongok kau kalau kamu nyintain dia, aku gituin. Pas tahu kok, Dek. Blend. Tahu kan kok, Dek, siapa namanya? Tahu kan yang aku maksud itu, Blend. Tahu kan kau dia? Siapa Kak? Tahu. Tahu dia, ada. Nanti Wak munah kan. Ya, Omuna. Bukan gini, dia curhat, Kak, katanya aku mau curhat. Mau apa kau? Gini. Kok dongok? Aku bilang, apa kau cinta sama orang Kristen? Macam ada orang Islam. Aku bilang, tolol kau. Udah tahu dia suka berdebat sama aku juga. Dongok dia tuh. Ngapain kau mau sama dia? Kau yang tolol. Aku bilang gitu. Terus dia agak-agak merajuk karena kalian marah-marahan itu. Aku bilang, itu tanda dia peduli sama kau. Aku bilang, kau mau kawin sama siapapun tulisan kau, tapi kan udah menyangkut agama, udah tahu kok apa konsekuensinya. Aku bilang, kalau mereka marah sama kau ngasih tahu kau nggak tersinggung, berarti mereka peduli sama kau. Aku gituin, Blend. Gak mau aku openin lagi curhatan dia. Nggak ikut aku. Dia cinta. Yang itu kan. Alah, itulah kadang aku juga inilah kawan-kawan ini ya. Dolol banget. Cinta boleh cinta, tapi dongok jangan. Iya. Ya kan gimana ya, kita terus terang ya, Dek Dio. Tanya nih Ustadz Sugi, dari 2021 aku TikTok nih, gak pernah yang namanya cerita laki-laki kayak sepretek-etek. Gak ada itu gitu. Jadi gak pernah akan bisa mau oten. Kemarin aku diginiin mau oten, ada oten siapa namanya? Madam, ingat kan kau kan teman kumpul kebo aku kau kita di Belanda, kepala bapak kau, mana pernah aku ke Belanda anjing, gue bilang. Sampai Enggak, itu mau ngerosting itu Kak. Mau ngerosting, tapi salah roasting. Dia pikir aku bisa luntur gitu kayak dan gitu kepala bapak kau, gue bilang. Mana pernah aku kayak gitu monyet, gue bilang. Enggak, kadang oten tuh dia ngerayu-ngerayu. Ini peringatan juga ya buat teman-teman muslimah kita yang tercinta, yang tersayang. Kalian itu jangan inilah mikir gitu loh, mikir. Iya. Baru digombal dikit, dilihatnya profilnya, ganteng. Belum ganteng, siapa tahu suaminya orang. Ya kan? Atau ganteng. Kalau ada duitnya sedikit. Nah, kemarin aku gini ke Ustadz Dio, aku ini mau tanya ya. Jadi gini, aku diskusi lah, ada si Denny Lor itu loh, Denny. Iya sih. Dia kan nggak pernah hujat ya, tapi dia aku tengok asik merayu-rayu cewek-cewek aja. Iya, sering nih gitu. Jadi dia suka ngasih duit tuh, tahap apa lah dikasihnya. Aku nggak tahu maksud dia ya. Jadi aku bilang gini, aku kasih tahu dia waktu itu. Aku bilang, aku tuh sebenarnya terserah kau sih kau mau menyembah siapa, tapi kan aku manusia. Aku ngasih tahu kalau di dalam kitab suci kau, Tuhan kau tidak pernah mengkonfirmasi agama kau, ajaran kamu. Kau masuk surga yang mana? Aku bilang kayak gitu. Dia dengerin dia, bagus sih dengerinnya. Apa dia pura-pura atau nggak tahu lah. Tapi dia dengerin dengan wajah yang serius lah. Maksudnya kan kalau dia perlihatkan wajahnya, kita bisa lihat mimiknya, gerak-gerik dia kan kita ada tahu lah ya kan.
Nah tiba-tiba ada 2 cewek, satu masuk. Opung katanya gitu. Merajuk lah si Denny itu, dibilang opung. Terus aku kasih tahu adik itu, Dek. Memang opung dia. Enggak, tapi maksud aku gini loh, Dek. Kalau dia bagus kita ya, menurutku sih ya. Aku bilang nggak bisa kau panggil dia opung. Emang dia udah tua kak, katanya. Tapi kan kau 45. Kalau kau panggil dia opung ya tersinggung dia. Kan dia lagi dengarkan bagus, ku gituin. Kalau dengan Major, dengan yang lain ya silahkan. Tapi kalau dengan dia menurut aku sih mungkin dia bisa tertarik dia. Maksudnya berpikir lah, dia kan intelektualnya lo oke. Kalau gue bilang, Den, kau kan tinggalnya tempatnya beda, intelektual kau beda lah. Aku bilang, masa kau diajari dikasih tahu aja kau nggak mau ngerti sih, ku gituin kan. Tapi dia dengerin waktu itu, dengerin. Ada kak, ada yang ini, ada yang naik ke aku, bang Dio ini gimana nih, Pak Den ini ngirim uang gini. Nah aku bilang lah, dia ngirimnya kenapa? Aku bilang gitu kan, nggak tahu, tiba-tiba aja langsung dia kirim. Gitu gimana bang, dia halal nggak? Ya halal lah, aku bilang. Kita kan nggak melihat siapa yang kasih, aku nggak muamalah itu kan dari siapa saja. Iya. Allah SAW berbisnis. Nah, coba aku bilang jangan bodoh kau, aku bilang. Asal jangan ditukar dengan rayuan-rayuan dia masuk agama dia kan itu ya, atau misionaris. Nah itu dia. Teman-teman di bawah ya, Oten nggak berani naik lah, naik sini nggak berani lah. Mana berani naik, lihatnya posisi kayak begini. Benteng kuda semua sini ya kan. Habis lagi kalian dibal-bal naik sini Oten. Nggak bisa, nggak berani Oten naik sini. Kalau ada Oten berani naik sini, aduh itu udah kayaknya nggak punya mata dia nggak punya mata dia nggak lihat akun-akun di sini. Nggak berani lah. Kristen penghujat kelas kakap aja nggak berani lihat nih. Siapa itu Kiamat. Malah dia Kiamat lihat temen aja kabur dia. Diajak aku ke Singapura. Tahu nggak Budi Asali belum 5 menit anjing bilangnya sama aku. Aku bilang Budi Asali kau pendeta apa kau? Ada Doktor Yonatan Purnomo, ada degree. Dia sekolah, dia belajar biblikos. Dibilang Kristen dalam bahaya. Kenapa masih kau bacakan kitab kau yang Kristen dalam bahaya itu, ha? Apa kau minta perpuluhan kau? Anjing kau langsung dia kabur sama aku sumpah. Budi Asali. Emosi dia sama Kang Jan. Emosi sama Kang Jan kan. Awalnya lembut lama-lama dimaki-maki ya Kang Jan, ya Allah, aku bilang. Ya sekarang dia bisa anjing-anjing, dia bener sumpah. Satu lagi pendeta yang siapa namanya aku lupa ya. Aku bentak dia langsung pergi. Satu lagi siapa namanya? Naik kan Bambang Nursen. Naik lah. Ada kalau Bambang Nursen sini yang katanya jago bahasa Arab ya. Bambang Nursena. Dia aja offline aja dia nggak tahu, apalagi online. Ku bikin struk berdiri di sini, mati berdiri ku bikin di sini. Iya. Bang Nursena, Bang Pamungkas suruh ke sini tuh, ajak main bola. Iya. Allahu Akbar. Enggak kadang orang tuh gini. Mana ada yang berani Glenn katanya berdebat sama aku. Gue bilang, tolol, gue bilang. Kau tahu waktu Jakir naik datang ke sini, 1 biji upil pun nggak ada mewakili Kristen kau untuk mau nandingi dia. Biji upil pun nggak datang dari pendeta Glenn. Gue bilang nggak ada. Gue bilang sok kau paling menang. Gue bilang gitulah pokoknya. Apalagi Fadilah Hafid, nggak berani lah. Iya iyalah. Kalau ini ya, kalau kalian lihat mereka live ya, nggak berani itu mereka kalau janjinya tahun depan ketemu janjinya. Janji. Tapi offline. Aku nggak yakin sih Bang Kores. Pesimis aku. Mana berani? Apa kita pegang aja dulu patokan. Iya. Masa sama Ayah Sofia berani, sama API nggak berani kan? Iya kan dia lihat juga lah. Tahu nggak Karyana? Kalau dia ada aku, nggak mau laku katanya. Ada si Madam Parbada, dia udah turun langsung dia. Nggak, kalau ada aku nggak pernah dia mau, sumpah. Nggak mau aku ada Madam Parbada, dia nggak mau aku katanya. Gimana Kak Madam, gimana enggak itu gasnya apa namanya nggak kayak pakai rem? Aku bilang Karedok, jangan kau bikin. Aku bilang, nggak mau aku di si Madam ini katanya. Parbada dia tukang berantem. Parbada dia katanya. Turun langsung, turun betul dia.
sok cantik kali kok ya masuk krum laki-laki. Buka-buka video, buka-buka kamera, gini-gini mukanya kaca-kaca, sok cantik kau. Dari nenek kau sok cantik kau buka-buka kamera. Aku bilang gitu kan sama dia. Bodoh aku. Kena mental dia, kena mental. Sok cantik. Siapa sih siapa? Bukan Karedo. Riana. Karedo itu siapa? Karyana. Oh Karyana. Kalau aku madam sengaja aku puji-puji. Habis itu Tenang lah dia. bukan Senang lah habis itu kena tekuk kena sekek. Kau ini Dian rubah apa? Gaya-gaya Bu Darni kan. Bu Darni cantik. Naik kemari Bu Darni cantik. Sudah begitu dia mulai tuh tantrum dia. Dasar kau ini Dian. Nah, begitu aja tuh. Apalagi Darni kok ada aku. Si madam ini katanya. Wah. Yang paling tantrum itu si Cinta. Siapa namanya itu? Nama asli. Oh, Rosmini. Nah, itu Rasmi. penghujat. Cinta. Rosmini. So cantik nama kau tuh. Sosok cantik, cinta gitu-gitu lah kan. Tapi kalau dia kok udah marah, dia itu ngucap dia, bukan ngucap itu ngucap yang di bawah itu kemaluan dibilangnya. Kemaluan. Astaga. Ngomong-ngomong, Bunda Michan mana ya? Kok nggak pernah ya? Ada kemarin berapa hari yang lalu ada. Wah, apalagi ada dia. Oh, mampus lawatan pikirku. Kemarin diskusi, tapi sama Bunda Mijan tuh kalau ketemu sama yang enak dia enak sekali tuh. Alir datanya keluar tetet gitu kan. Tapi kalau dipotong habis dibuatnya. Assalamualaikum semuanya para guru, Assalamualaikum. para masyayikh, muallim, masyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Allah Akbar. Ayo, ada yang berani nggak naik Kristen di sini? Tinggal pilih. Nggak berani, muallim, masyayikh, nggak ada yang berani, Ustaz. Kristen itu jangan salah. Jangankan kita musim pastor, aku nggak ada pastor itu bagi aku mah, nggak ada. Ada orang Islam yang berani ngomong gitu nggak depan guru-guru. Mereka mencuek-cuek aja nggak peduli dia. Yang penting Yesus Tuhan. Titik. Kan mau naik, jangankan ginjalnya retak, baru ditengoknya Nicole langsung juling matanya. Mana berani naik hotel itu? Ditengoknya posisi kayak gini. Belum sampai ke ginjalnya, matanya udah juling duluan. Ya Allah, Mak, gimana? Tapi aku lucu loh. Nggak tahu ya Bang Dian. Aku nggak tahu ya Bang Dian. Kalau Bang Dian buka room sampai 300 par. Kalau aku buka room sampai capek muncung aku nyanyi, nggak ada satu pun hotelnya naik loh, nggak ada. Capek muncung aku nyanyi. Mana isi hotelnya tolol nggak berani naik. Nggak ngerti aku kenapa. Belum rajin. Sering kena pelanggaran berarti itu madam. Oh iya. Iyalah. Ada Kang Dito, Bang Kores. Akunnya kalau yang besar Ul. itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok tamu? Saya mau Kang nanya. Dito kataku. Oh, BP Tauhid nih si Melani ternyata gua kira siapa? Indah. Itu Oh, Indah, Indah. Kores. Suaranya mirip loh. Iya. Lanjut. Ini saya permisi mau nanya. Beneran mati? Enggak, Bang. Nggak tahu. Tewas. Matilah itu nisannya udah ada, tanggalnya udah ada juga. Mati dunia. Yang ngehe itu siapa yang naruh rokok di depan nisannya itu siapa? Iya. Terus siapa yang tanggung jawab? Tahlilan. Tahlilan? Oh itu nggak tahu. Ini tadi katanya Sadio di sana nggak ada ininya. Kosong, nggak ada orang, sepi. Ustaz tapi nanya kalau salaf juga gitu kan, sepi kan kalau meninggal? Enggak lah, rame lah. Tetapi dia kalau misalnya kalau dia udah masuk ke agama itu kan ada jemaat-jemaat mereka itu masa dia nggak tahu? Nggak dikasih sama keluarganya. Aneh juga ada orang meninggal nggak ada yang tahu kan aneh itu. Keluarganya ini Masa kan. nggak Kayaknya ada yang tahu? bukan nggak ada yang tahu kayaknya. Tapi yang paling Kayaknya ya.
tetangganya Kalian tahu dia murtad. Siapa yang paling untung dalam hal ini? Kalian tahu nggak siapa? Yang paling untung dalam hal ini BAB, cuan dia dapat donasi. Oh gitu ya? Iya dong. Kan tadi pagi kan, yang tadi sore itu kan, tadi siang itu. Ayo yang mau ini ya, yang siapa yang mau kirim doa rohani, pengampunan. Kalau juga yang mau bantu ya bisa meringankan beban, bisa ya. Pakai rekening BAB aja ya. Dalam hati gitu. Enak kali dia. Datang ke sana. Ini aku pikir begini, kan si BAB kan. Tapi dia ke Katolik kan ya? Nggak tahu ya. Open camp kan? Sebenarnya gini loh, Ustadz Dio. Kalau klemen ya, kalau ada nama klemen nggak tahu. Kenapa kita nggak datang sana? Kita datang, foto langsung, kita langsung upload, ya kan? Baru Ada kak, aku videoin tadi. ada. Ini rame-rame di upload langsung ya kan, baru mantap itu. Nah itu tadi itu aku mikirnya gini. Ini keluarganya dingin banget. Anda kembali menyaksikan breaking news. Nengok aku kayak nengok apa gitu kan. Aku mikirnya terus gimana si BAB tadi? Dia galang donasi, sedangkan keluarganya nggak terima kan. BAB kan naik tuh sempat tuh open camp dengan muka gembelnya, dia bilang jangankan begitu kak, kita datang aja nggak dikasih masuk, nggak diizinkan, dengan muka sedih gitu kan. Terus aku mikir, terus kalian koordinasi open donasi itu mau ngapain? Mau ngasih siapa? Mau ngasih Sandi Permana? Si Sandi sudah metong. Apa mau gimana tuh? Kabarnya masih muslim tadi yo. Apa? Anaknya masih muslim tuh. Tadi ada yang sempat curhat tadi di komen siapa? Ada perempuan ngaku meminjamkan uang sama dia. Ya saya bilang kalau anaknya masih muslim kan itu hakmu. Kan ada ahli waris tuh dalam Islam tuh. Ya kan? Nah anaknya mungkin ya, tapi itu kembali kepada situ. Cuman yang aku dengar anaknya pun hendak mau kabur waktu tahu bapaknya itu murtad. Anaknya ya. Nggak bisa lah. Kalaupun seandainya si Sandi Permana punya harta, anak-anak ahli waris itu nggak berhak dapat warisan itu. Iya, Terputus. Mati dia, metong. Terputus dengan kekufurannya. Tapi mungkin kan harta itu kan nggak mungkin sebentar. Tapi bisa jadi begini karena mungkin tidak ada yang ke lain-lain mungkin, apalagi keluarga begitu mungkin itu sempat jadi masalah juga. Begitu. Kan semua orang tahu Sadio. Kalau reaksi keluarganya begitu tadi kan berkemungkinan besar. Iyalah, keluarganya cukup tahu atau tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Ada yang typing begini di bawah. Kok dari tadi room ini ngegosip melulu? Ini bukan ngegosip. Kita memberitakan kebenaran. Kita idros kita. Gini. Dengan dengan bahasaku Sadio, dengerin kawan-kawanku di bawah. Orang ini ya, yang namanya Sandi Permana ini salah seorang ya boleh dibilang yang menggoreng lah aib saudara-saudara seiman, bla 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 bla, duduk sama orang-orang munafik yang menghujat Allah dan Rasulnya, agama Allah gitu loh, ya kan? Dia sudah murtad. Nah ini sebagai warning karena hari ini pun masih banyak tuh komal-komal yang isinya cuma ngegibain orang Islam aja. Tapi anehnya dia duduk dengan penghujat Allah dan Rasulnya. Orang Islam dikorek-korek tuh. Kang Dito, saya, kemarin saya lihat Kang Kores, habis itu di di roasting, dicaci maki di komal mereka. Kalau Kang Kores kan santun, kalau saya hajar itu. Anthony, Lamet, aku hajar. Open kamera kau conge, kataku kan. Kau sok-sok ngerti agama pula. Tolak aja gak pernah. Kau sok-sok paham pula Quran. Ayo lomba kau dengan aku baca Quran. Nah orang-orang begitu saudara-saudara di bawah yang muslim, pakai telingamu. Jangan kau datangi, jangan kau kawani, jangan biarin, blokir. Ada gunanya. Kalau mau pakai dalil nanti jelas tuh banyak dalilnya. Sesungguhnya kehormatan seorang muslim tuh mahal, betul nggak Ustaz Dio? Hadisnya begini kurang lebih nih. Nabi mencium yang Ka'bah. Demi Allah, kehormatanmu tuh tinggi, tetapi kehormatan darah seorang beriman itu
lebih mahal daripada Ka'bah itu. Ini kau hina saudaraku itu, lihat tuh, Anthony. Apa namanya rombongan grup-grup lamet itu. Video Bang Zuma tuh sakit hati aku dibuat. Uni Ripa, Bang Zuma, semua digibahin. Ini rombongan mereka ini. Mereka kan? Nah, mereka duduk sama penghujat-penghujat Islam. Enak aja kau. Saya sampaikan begini, inilah orang-orang yang nyata-nyata menghujat agama Allah. Mereka duduk-duduk sama kafir. Sekarang kalau kami mengatakan, ini warning buat kalian. Ya ada sampai hari ini Ustaz. Kang Kores. Ada anak muda kita yang sudah ngaku murtad. Coba lihat lambangnya. Ada. Siapa bang? Akunya ada. Ada. Ya, dia cosplay ini. Saya sebutkan namanya lah, tapi nantilah. Ya. Sebutkan aja. Biar tahu. Oke. Siap. Oke, Nanti aman saya Tat. sebutkan. Ya. Jadi buat rekan-rekan, kami sampaikan begini apa? Jangan main-main dengan agama. Jangan main-main, itu harga mati. Kenapa Allah mengatakan innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Kita harus bangga dengan agama kita. Loh, kalau ada kemunafikan nih, saya mohon maaf ya. Seperti kata Ustadz Dio tadi tuh. Kalau saya pribadi, diri saya dihujat tuh nggak masalah. Tapi kalau ada saudara kita, guru kita, dia siang malam berhujah dengan, wah, capek, lelah. Emang dipikir bener kata Ustadz Dio tadi. Emang enak dakwah diskusi tuh. Ngantuk lah. Ngarepin koin katanya pala lo peang. Tahu nggak sakit asam lambungnya? Tahu nggak kedinginannya? Tiba-tiba segala macamnya nggak tahu kan kalian kan? Kurang tidurnya kan? Kurang tidurnya, pusingnya kepalanya. Tiba-tiba enak-enak aja orang ini. Hei, Dian Pratama, kau murtad, kau menyamakan nyiwa dengan Allah. Pala bapak kau peang. Oh, itu ya apa yang kaipang-kaipang itu ya? Anak Grupnya gampang, ya? Bang Kores. Nuk itu saurna kia Kang Kores. Anak kampang kalau kata orang Palembang. Udah aku ratain itu, kapan? Selamat malam, Seminggu Loni. kemarin kayaknya. Ya, kita Selamat malam. capek. Orang ini pansos pula, sok-sok pinter pula. Aku Kang Dito tuh dihujat habis-habisan, pala lo peang kataku. Aku datang itu kemarin komalnya Anthony, Chaniago. Kau di mana alamat kau? Kataku, kau keluarkan bahasa Padang. Si Anthony ku datangi komalnya, aku buka cam, kau buka cam. Di mana kau alamat kau? Gak ada yang berani. Yang begitu yang mau ditemani kalian. Yang perusak begitu. Baca Quran aja nggak bisa kok. Sok-sokan pinter pula. Orang salah sekali tang aja udah digoreng kemana-mana. Padahal nggak ngerti apa-apa gitu loh. Iya kan? Nah kalau orang Islam itu buat kesalahan, saya ini pernah kok ditegur sama guru-guru kita. Saya welcome saja. Jadi masalah ini kok anehnya di beranda piti-piti orang begitu tuh menghujat orang Islam, menjelekkan guru-guru kita, tapi dia kongko-kongko dengan kafir, apa karaoke, menggibahkan orang Islam. Datang ke Komal Muslim, sok-sokan paling ngerti agama, pala bapak kau peang. Serius saya. Kalau Kang Kores memilih santun, guru-guru kita, saya tidak begitu. Wallahi saya tidak akan memilih kalau guru-guru saya dihujat. Saudara-saudara muslim saya yang lurus dengan dakwah. Yes, kita semua punya aib. Yes, kita semua punya kesalahan. Tapi bukan dalih itu. Nggak ada urusan buat saya. Kalau mau buka-bukaan semua orang punya jeleknya, punya aibnya, punya salah. Tapi nggak jadi alasan kok. Selagi itu bukan merendahkan agama, bukan malah akidah lah. Kau merendahkan dirimu, menjual akidahmu, kau bayar. Bahkan kita nggak tahu nih mereka ini tujuannya apa gitu loh. Enak aja loh. Kau rendahkan orang Islam kok. Kau goreng saudara seiman. Aku pernah tuh sama Ada Kang Kores. Silakan Kang Kores, itu apa Bang? Sebentar. Aku pernah sama Pendi Aceh tuh, gue bilang gini, kan dia buka room, aku naik.
Aku bilang, Pendi tolol, kau mending kau jadi lonte daripada kau jual agama. Mending kau jadi lonte. Aku bilang, kau jadi lonte, kau masih bisa masuk surga. Kau jual agama langsung neraka kau. Aku bilang kayak gitu. Sempet terdiam dia bang Dian, sempet terdiam. Karena kan dia ngerti ya. Aku bilang gini, itulah ketololan orang yang pindah dari agama yang sudah dikonfirmasi oleh Tuhannya yang disembah, pindah ke agama yang Tuhannya yang dia sembah itu tidak ngerti tentang Bible-nya, tidak ngerti tentang agamanya, tidak tahu menahu tentang ajarannya. Ini kan tolol bindongo ya. Bener nggak? Mana ada sih orang kalau dia pintar, tidak mungkin dia keluar, ibarat kata gini loh, Islam punya jet, pindah kepada agama yang nggak tahu dia punya apa. Kan aku bilang, kalau dia bilang gini, kalau kau cerita tentang, oh Kristen itu adalah agama penyelamat, itu kata mulut kau. Belok ke kiri kita lihat foto Tuhan lagi ditelanjangi hanya pakai kolor, ya kan, diikat, dicucuk segala macam badannya. Nah ini kau bilang keselamatan, gue bilang. Apanya yang selamat, gue bilang. Ya kan? Jadi ya gitulah ya, memang maksudnya ketololan yang hakiki menurut aku itu. Ya, madam, sekarang ini anak muda kita, Afan ya, dia ini sudah murtad, tapi karena perempuan. Maka saya bilang tadi kan, aduh gimana ya, hati-hatilah buat rekan-rekan muslim memilih kawan, tempat bergaul itu gitu loh. Jangan gara-gara duit dikit, 1 juta 2 juta kau gadaikan imanmu. Masya Allah, ya kan? Bayangkan sahabat dulu itu yang namanya sahabat-sahabat besar itu, seperti contoh Sumaya, ya kan, sampai nyawanya mereka korbankan. Kau tukar itu, kau cosplaykan agamamu, ya Allah. Naudzubillah. Summa naudzubillah. Saya madam nggak habis pikir kalau orang-orang begitu loh ya, bermain-main dengan apa iman gitu loh. Ngeri saya. Ustaz Dio mungkin lebih paham lah yang begitulah. Tapi saya nggak sanggup, nggak habis pikir gitu loh. Karena gini nih, pernah satu waktu ada yang cerita, Sandi ini masih bela Allah dan Rasulnya katanya. Walaupun dia Kristen, ada orang Kristen yang menghujat, dia masih bela. Nah, kita kan tidak tahu ya apapun itu. Termasuk saudara kita tadi yang saya sebut, masih muda anaknya kan. Dalam diskusi dia tetap bela Al-Quran juga, tapi dia ngomong Kristen. Kelucu ini kan. Nah, itu yang saya khawatirkan sekali. Kalau memang Anda merasa tak sanggup lagi, tinggalkan dunia diskusi ini. Masa harga iman kita dihargai murah sekali, ya kan? Cosplay begitu, ya Allah. Lanjut. Silakan Bang Kores, apa tadi mau diputar Bang? Silakan. Ini yang kaibang-kaibang itu kan? Terus Betul itu. Yang mana deh? Yang mana deh? Ya ini satu room ini. Oh, iya. Itu ada nama Kaipang. Nah, ini. Nih, gua ke ini. Terus gua ambil, udah simkin ya. Udah nunjukin. Iya, ini sekarang gua akan yang nunjukin kan. Nah, arti kata dari celup ini ya udah ditunjukin secara kamus yang lebih bilang almati udah ditunjukin. Nah ini sim gua nih, dulu sini sim gua udah tunjukin ya. Iya sama ini gua juga nunjukin sekarang. Nah ini sim gua ya. Ini sim gua. Sim gua ya. Oh. Gimana dong? Gimana? Berarti salah dong. Berarti salah dong. Berarti salah dong. Berarti salah dong. Gimana? Ini salah. Ini salah. Oh ya, dapat fitting gua, dapat fitting ya. Ini salah dong. Salah. Selalu mendapat di kebenaran ya. Selalu mendapat di 1-0. Ini gimana? Anyway dong. Anyway dong. Itu buat aja lah, buat aja. Oh ini salah ini. Ini salah. Iya salah itu salah. Itu salah. Ini yang benar gue yang ini. Yang benar gue. Itu salah yang benar gue. Dia rata itu roomnya. Satu room gua ratain itu.
Dia kan gabungan Kristen sama Islam ya dalamnya ya, nggak suka sama orang-orang API. Itu ada ini, kalau aku nggak salah Kang Kores ada apa namanya, ontak komik itu. Ya, ontak Iya, komik. ngumpul semua di sana. Lamet Ada juga Zuma ontak itu, komik saya itu. dapat info ontak komik itu, bukan ontak komik, Lamet Zuma tuh Katolik itu. Iya, cuma dia nggak ini apa nggak ngehujatnya, bukan ngehujat alat Tritung ya. Dia lebih ke pribadi dia. Lebih Iya. ke sana. Tapi dia ngaku Islam, Lamet Zuma itu. Nah, di sini lucunya. Jadi Islamnya mereka ini tuh Islam apa ya? Mereka tuh nggak percaya tafsir, nggak percaya hadis. Jadi ayat Al-Quran itu mereka terjemahkan sendiri gitu. Kayak Itu lucunya mereka. kalau ontak komik itu ada nggak waktu itu, Kang Kores? Ada, cuma dia diam aja waktu gua naik. Jadi Nah, kalau ini kan ontak komik itu saya bukan membela nih ya. Saya lihat dia ini ada memang punya kapasitas ilmu. Karena satu waktu dia pernah menjelaskan, saya pernah membela dia karena waktu itu dia menjawab orang Kristen itu dengan data, dengan ilmu kan. Cuman saya bilang begini, ontak komik, saya itu terlepas Anda seperti apa, saya naik ke sini untuk membela Anda bukan kenapa? Karena saya masih meyakini kau itu Muslim. Tapi sejak hari ini kau ingatkan aku ya. Kau dulu datang naik membuli aku, kau sok begini-begini. Nah, kau ingatkan kata-kata saya. Inilah akibat daripada engkau tidak pernah menghargai agamamu sendiri. Maka kau dihinakan oleh Allah dengan cara begini. Dihajar sama Pak Haji Darman, tahu kan? Haji Darman? Iya. Habis dia sama Haji Darman. Dicaci maki sama Haji Darman. Kenapa? Abu-abu dia ini gitu loh. Kalau secara keilmuan memang kelihatan dia ada ilmu gitu loh. Bukan kayak kalau Lamet nggak ada ilmu. Lamet apa? Cuman ngomong aja. Cuman paling dia bawa premingan. Dian Pratama, kau ini kafir. Kau menyamakan YHWH dengan Allah. Kepala bapak kau peyang, kata Lamet. Anak bukti kau. Nggak berani. Iya, dia. mereka gitu-gitu gitu. Mereka gitu-gitu. Nah, saya curiga Kang Kores, gurunya T. Tahu kan? Tristan. Iyalah, itulah gurunya. Nah, sekarang ini celakanya dia bergerilya di komal-komal kecil. Tristannya ini. Yes. I see. Betul, di komal-komal kecil, komal-komal ini, dan saya lihat banyak juga karena melihat narasi pembelaan dia terkadang berubah-ubah, maka orang agak longgar. Kalau aku bilang, mohon maaf lah kalau aku sekali abu-abu tetap abu-abu. Kenapa? Karena sejarah membuktikan begitu dia campur naik ke komal orang tertentu, hancur itu semua rata-rata. Munte, si siapalah, termasuk si S Sandi ini kan gak awal-awalnya dengan grup-grup mereka itu kan hancur-hancurnya itu gitu. Jadi kalau si Tristan, kalau misalnya Tristan gurunya sopan ke gue. Kenapa murid-muridnya sengak-sengak ya? Ini siapa? Gurunya Tristan katanya. Iyalah, grup-grup itu ke semua kok. Ini kalau lihat ke atas juga. Tapi sekarang si Stan itu masuk ke room kita, dia mau membantai Oten juga. Aku juga nggak ngerti sih dengan ini. Wallahu alam. Aku ini, mohon maaf ya, bukan aku nggak pernah mau maksud flexing. Aku ingat persis dulu waktu logika di komalnya Taliban. Ingat nggak kejadian itu, Kang Kores? Tahu nggak siapa yang pengkompornya itu? Siapa? Itu dia. Si Tristan pengkompornya itu, Bang Kang Kores. Saya masih ingat persis kok. Itu sampai Taliban itu ditelepon terus sama dia sama istrinya, suruh naikkan itu logika. Saya sampai marah-marah sama logika itu. Asli sama Taliban. Kan sampai-sampai kan akhirnya kan di komanya Bunda Panca kan jadi momot yang akhirnya nggak bisa nurunin segala macam itu kan. Naik ke komanya Bang Titisan, di situ saya bilang, balik lagi ke sana, urusin. Jangan sampai guru-guru kita begitu direndahkan begitu. Nah, baru dari situ gitu loh. Mohon maaf ya. Saya to the point ngomong begitu bukan berarti ini bukan ya. Hati-hatilah. Karena banyak mudorotnya sudah kita lihat. Terus terang aja saya.
Itu loh. Karena modornya udah banyak kita lihat. Saya udah lihat, bukan ya. Kalau memang dia berubah, alhamdulillah. Tapi narasinya kalau ketemu saya pasti ribut tuh. Mohon maaf ya, masih satu grup kok. Mereka punya grup, mereka masih mesra lah. Saya masih ingat dulu Kang Kores. Awal-awal Komal itu dikondisikan ada seseorang namanya PK. Dinaikkan saya orang-orang Syiah. Saya langsung paham ini. Oh, mau dikondisikan saya. Oh, anak kemarin sore kau tipu-tipu kataku. Kalau aku ini umurku udah lebih tua dari kau. Ya kan? Oh, kau mau masuk perangkap, mau bikin aku perangkap? Enggak lah kataku. Enak aja lu. Saya tahu itu Kang Kores. Makanya saya bilang, hati-hati nih koma-koma muslim. Bukan apa-apa ya. Bukan apa-apa, karena ya yang namanya ular beludak tuh nggak tahu lah kita lah. Mudah-mudahan prasangka saya meleset gitu ya. Soal apa? Soal siapa? Yang T itu. Si Tristan emang benci guru ndak dia? Dari dulu itu, dari masih zaman WhatsApp. Masalahnya bukan hanya itu, dia ini ya mohon maaf ya, Munte dulu rusaknya gara-gara siapa coba? Munte sebelum masuk dia juga. Gara-gara dia, Kang Kores. Iya. Kang Dito, saya itu di framing habis itu. Kang Dito masalah ngaji. Waktu Kang Dito kelepasan ngomborol itu, dibikin PT itu. Weh, langsung dihujat habis. Betul nggak Kang Dito? Saya gara-gara Kang Dito nanya, Ustadz Dian, bacakan niat sholat tahajud. Itu habis di framing. Waduh, kataku nih orang. Habis emang gitu kelakuannya. Nah, maksud aku gini. Nah, ini mastermind-nya siapa? Gitu loh. Mereka ini ada yang menggerakkan itu Kang Kores. Iya. Itu dia. Saya bilang, mastermind-nya pinter ini, main cantik dia. Koordinasi di belakang layar. Tapi lihat pionnya, Dora. Pionnya yang begitu-begitu kan. Caniago. Siapa lagi? Nah, kalau Dora menurut Akhidian itu muslim atau Kristen? Gak jelas itu mah. Jelas juga ya. Siapa deh? Dora. Namanya Dora. Oh iya, Ada pernah itu. dia aku nasihati tuh dek. Aku bilang, Dora, kau mau nyapa? Kok ribut-ribut sama Islam? Gak bahagia hidup kau ya? Aku bilang gitu. Oten itu. Gak bahagia aku sama hidup Pernah kau. ya Ustadz Afwan Ustadz, pernah ya si Dora itu naik di Komalku, dia bilang gini. Bertanyalah dia tentang maulid kan. Nah lalu kata dia, kalau maulid itu boleh, apa bedanya kami memberitakan kematian Yesus Kristus katanya. Ini orang aku muslim tapi kok kayak gini nih. Enggak, ini mau apaan Kang Kores? Wallahi ya, saya saksi mata dia menuduh Bunda Nora murtad di Komal Pak Bombo. Wallahi saya nggak dusta. Di situ saya benci. Saya bilang satu waktu kan dia buka Komal Andri Caniago, Anthony, ada Dora di situ. Aku langsung gaya aku kan tahu, mungkin kalian tahu lah, senior tahu saya nggak pakai tedeng aling-aling. Kataku buka kamera kau congek, kataku host botol, kataku kau ini orang Padang tapi bikin malu orang Padang, buka kamera kau, kataku. Kau Anthony, kau juga pindah-pindah terus. Buka kamera kau. Dora, suamimu mana, kataku, suruh kesini ketemu aku. Anjing kau ini, kataku, anjing kan kau, kataku, soan pula kau ini munafik, kataku. Oh, aku nggak cara yang lain, biarin, kataku, biar kau yang tahu saya orang Palembang. Kenapa rupanya kau hujat saya, kau tempeleng aku sekali, oh ku hajar kau. Nggak ada yang berani. Orang Aceh bang, bukan? Aceh tapi Kristen itu. Oh, dia single ya. Kurasa nggak ada suaminya. Makanya Dora, nah ada Dokter Aidil kan, tahu kan? Tahu kan? Dokter Aidil kayaknya iya. Yang perempuan itu. Oh, yang gila itu. Grup mereka. Hah? Pernah Nggak tahu satu kita waktu.
Dia suka DM aku loh, si dokter itu. Gila aku rasa dia. Semua orang di DM sama dia. Nah, satu waktu si dokter Aidil buka komal. Si Dora typing di bawah. Naik sini, iya Gurunda. Oh, mesra kali. Mesra kali. Makanya aku bilang, ada mastermind-nya mereka ini. Mastermind-nya siapa? Itulah. Ya kan merapat ke sana terus. Nah, cuman kan kita nggak bisa memukul rata ya. Yang bersama mereka tuh kadang-kadang kan mungkin punya nostalgia atau entah apalah, nggak ngerti lah aku lah, silakan lah. Cuman kalau aku, ya bagi aku ya tidaklah, kalau aku sudah aku blokir. Kalau Kang Kores kan caranya begitu, kalau saya nggak. Kataku, kau kalau memang kau pinter sekarang buka kamera kau, kita lomba ngaji bareng-bareng lah. Siapa yang lebih pinter, kau sama aku? Ada yang berani rupanya terima tantanganku yang sederhana. Bang Dian, ada Wong Eden Bang Dian, silakan Bang Dian. Wong Eden mana? Halo, Ini Bang. di bawah. Siapa? Bang Eden. Selamat malam, Bang. Islam Kristen, Bang. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa yang mau disampaikan ini, Bang? Ada mau disampaikan, Bang? Yang saya ingin sampaikan, janganlah kita sebagai orang Islam itu harus bijak dan adil. Intinya apa? Kalau belum tahu kepastiannya seseorang, janganlah kita mengatakan dia bukan Islam atau dia atau oten itu. Maka ucapan kita akan kembali kepada diri kita sendiri. Sebentar, enggak apa-apa. Bang, abang tahu tidak yang kami bicarakan dari tadi itu apa, Bang? Tahu. Oke, abang tahu tidak? Dengerin Tahu saya. sama. Nah, Ya. dengar dulu, Bang. Ya. Saya ini, ya, saya itu dan semua yang di atas ini tiap hari itu bergumul dengan orang Kristen, tahu dengan namanya saudara Islam. Anda tahu tidak? Kalau kami memberikan satu vonis, contoh tadi ya, orang-orang yang saya sebutkan namanya itu, contoh begini, Bang. Ya. Sabar ya, saya kasih tahu sama Bang. Ada seseorang mengatakan di depan saya bahwa seseorang itu murtad dari agamanya. Padahal di saat yang sama saya punya 2 device. Di tempat yang lain saudari saya itu sedang justru berjibaku membela agama Allah. Sementara dia berani di depan saya mengatakan saudari saya itu murtad. Kira-kira Anda mau bagaimana? Apa jawaban Anda? Intinya saya Saya janganlah nggak tanya kalau intinya, jawab pertanyaan saya. Menurut Anda, orang yang di depan saya tadi memfitnah saudari saya, yang sedang berjibaku menyatakan kebenaran dari agama Allah, apa yang Anda tanggapi kalau seandainya perempuan yang begitu di depan Anda memfitnah saudari Anda yang sedang menegakkan hujah agama Allah? Apa yang Anda lakukan? ya salah. Yang salah siapa? Ya yang salah yang memfitnah. Orang yang memfitnah al fitnah tu asadu minal qats, kan gitu. Nah, berarti yang tadi berbicara di depan saya memfitnah itu berkali-kali narasi dia, mohon maaf ya, berkali-kali narasi dia memfitnah saudara seiman, padahal dia sendiri mengaku muslim, sejatinya dia kafir. Menurut Anda, perempuan ini apa namanya? Kalau masalah fitnah dengan masalah agama itu berbeda. Hei, dengerin aku. Berbeda. Hei, dengerin saya. Perempuan ini narasinya Kristen, tapi sok Islami. Dengan orang-orang Islam, dia semua fitnah. Dia duduk sama orang-orang kafir, menghujat Islam sama-sama. Menurut Anda, bagaimana berarti keadaan dia? Apa ada bukti, Dek? Loh, saya ini buktinya. Saya buktinya. Saya saksi mata. Enggak. Karena setahu saya. Maaf. Pak Wang Eden ini siapa ya? Bapak siapa? Anda ini. Saya orang. Sebentar, biarkan dengan saya dulu, Bunda. Oke, sekarang saya kasih tahu Anda. Saya kasih tahu Anda. Lain kali, ya, kalau Anda tidak paham masalah,
jangan ikut campur. Ya, saya ngomong nggak asal ngomong, saudara. Ya, saya ngomong nggak asal ngomong. Saya tahu hukum. Saya tahu yang namanya orang menuduh kafir itu bisa berbalik. Tetapi saya juga tahu, ya, di zaman sahabat Nabi ada orang tahu semua Abdullah bin Ubay. Anda tahu Abdullah bin Ubay? Anda tahu? Anda tahu? Tahu. Jadi jangan sok tahu kalau ngomong sama kami gitu loh. Saya ngomong begini karena saya saksi mata. Saya yang difitnah. Saya juga lihat saudari saya, termasuk yang di atas ini dipitnah semua. Loh, kalau saya nggak boleh bela gimana sih? Mereka merusak saudara-saudara kita. Supaya ini kerusakan jangan menyebar kemana-mana. Udahlah, ini bang Wong gede ini turun aja lah kamu. Ini nggak waktunya untuk kayak gini. Kamu ini buat orang. Izin saya turunkan aja ya, daripada kita jadi ribut nanti kita ini. Lanjut, Ustadz Dian atau Kang Dito atau Lanjut Kang Dito. lanjut. Silakan. Kang Dito, lanjut. Kang Dito, silakan Kang Dito, silakan. Saya mau ngomong apa? Blender aja lah. Blender, Assalamualaikum. Lanjut Blend. Kangen sekali. Ya gimana ini kasusnya ini si RK? Oh janganlah dibuat di sini, malu nantinya. Nah, tapi tadi bapak itu kayak double standar dia. Pertama dibilang jangan fitnah, terus lagi ngomong lagi, oh itu beda. Ini fitnah apa sih bapak itu buat pusing aja dah. Turun aja kau di bawah, ngapain sih pusing banget sih. Double standar dia tuh. Enggak, kalau nggak tahu. Ini mari berubah. Kalau nggak tahu, ya saya sarankan ini, makanya orang Muslim itu janganlah tipe sumbu pendek. Kalau nggak tahu masalah, jangan sok menasihati, jangan sok tahu. Cari tahu dulu masalahnya apa, duduk perkaranya apa gitu loh. Orang Islam itu tipikalnya harusnya merenung, mencari tahu dulu, duduk perkaranya apa gitu loh. Ya. Jangan Ya, kebakar Lord HB. Selamat malam, Bang. Muslim dia, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Madam Aminah, apa kabar Madam? Baru kelihatan lagi nih. Oh, kabar baik bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kabar baik Bunda ya, kabar baik ya. Lanjut dulu, aku mau dengar nih apa Kalau kabar baik persoalannya. bukan Tuhan yang disalib ya. Marilah kita, Ya Tuhan. marilah kita memberitahukan Injil, berita baik. Apa itu? Tuhan disalib, mentong. Ya intinya kan ini Bunda, yang namanya kabar baik itu kan Injil. Sedangkan Yesus itu adalah firman itu sendiri atau Injil itu sendiri. Tapi matinya disalib, kasihan kali. Ya, jadi menurut mereka kabar baik itu adalah waktu Tuhan disalib. Bunda mana songkarnya Bunda? Aduh, lemah kali. Aku lagi di luar kota. Kau lah dulu, kan songkar kau udah paten tuh. Udahlah, kau lah. Aduh, enggak. Kalau aku orang itu enggak Kawan, aku tadi baru dapat berita nih, ada yang murtadin itu mati, itu siapa nama? Iya, tadi. Aduh, itu tadi dibahas Siapa di nama? sini, Bang. Ini Dibahas baru tadi di sini. Berita baik. Berita baik. Benar berita itu. Ada yang mati itu, yang murtadin itu mati katanya. Iya, kita udah bahas Otaknya tadi pecah. di sini, Bang. Kita udah gitu. bahas tadi. Tahu nggak, Bang Dian tahu nggak zaman si ibu itu loh yang meninggal kanker, tahu nggak kalian? Siapa yang dari Kupang itu loh? Uti Utimena. mana? Utimena. Itu gila ya dua orang. Kan dia menginjak kak itu juga kan Quran kan, Dek? Ya Al-Quran dia, Iya, ya betul. Al-Quran waktu itu. Takutan dia mau dilaporkan waktu itu kan. Kalau aku Kemudian bilang, satu lagi itu pendetanya tuh. kalau aku bilang jangankan yang cewek, yang cowok pun berani aku ketemu. Kepret lah. Mantap. Ada juga nih yang baru-baru ya, dia itu ada ya di Ini si Indah di ini, HP Indah saya yang itu. udah pernah ketemu Bunda kan? Kau ketemu Bunda kan waktu itu? Maaf kan?
Iya, kita ketemu di Zakir Naik, Bun. Ah, kayak mana kau rasa aku gede besar ya kan? Oh, Mati meja. Kelar. Mantap kali bah. Ini ada tuh nama akunnya itu Otenok. Tahu nggak kalian? Dia itu nginjak Al-Quran. Di Komal lagi itu ada itu. Mukanya kelihatan. Ada di VT-VT di mana-mana itu di posting sama kawan-kawan kita. Bahkan ada di HP saya itu ada, saya simpan itu. Fotonya si Otenok itu. Sok-sokan kali dia nginjak-nginjak Quran. Hilang langsung akunnya, Bu. Tahu nggak, Bu? Hilang langsung akunnya itu. Aku lucunya ketemu misionaris di airport. Ku ngajak duduk kok. Ku bilang, mana konfirmasi kau dari Yesus, agama kau mana? Aku bilang, langsung, udah ya aku mau pergi, cabut dia langsung. Buset kan. Iya. Tantang ya, mana konfirmasi dari Tuhan kau, kalau agama kau benar, sini mana aku bilang. Mau surga yang mana kau, aku bilang. Sok kau agama keselamatan Tuhan kau aja nggak pernah konfirmasi, kau mau surga yang mana, aku bilang. Langsung kabur dia. Ketemu langsung. Iya di airport. Oh apalagi aku tembak Sering langsung. tuh. Kalau di airport sering itu. Sering di airport tuh kita duduk kan di ruang tunggu itu kan. Kadang-kadang masuk dia kan. Ini orang dia tekan Amerika, Injil. Bang. Sering Orang itu. Amerika, tapi dia saksi gitu. Jehovah. Saksi Jehovah 2 orang, tinggal di Iya, Bogor. Mantap sih, bah. Aku mana ada basa-basi, tembak langsung aku. Mana tuh kau gitu kan? Ini mana Otennya? Ini tadi nggak ada Oten naik. Aduh, nggak ada yang mau disiksa, bah. Mana berani dia mau naik orang di atas kelas. Mana berani mau naik di sini Bang Blender di atas semua guru-guru kita kok laskar. Udah nggak ada lagi kebenaran di Kristen, udah nggak ada. Biar tahu kami, udah nggak ada lagi. Nggak berani kalian tampilkan kebenaran Kristen depan kami. Jangan menghujat. Kalau kau nggak berani tampilkan, kok nggak bisa kalian yakinkan Islam kalau Kristen itu agama benar? Nggak bisa kalian yakinkan. Oten? Kalau nggak bisa kalian, jangan kalian banyak typing menghujat. Sadar diri aja, ngumpet, gitu aja, ya. Tahu diri kalau tidak bisa kalian yakinkan kami kalau Kristen itu agama benar. Sekarang pun nggak bisa kalian yakinkan, enggak saja. Ada pula Oten, nggak ada bisa mainan nih, punah juga. Kok nggak salib ya kan? Kok nggak salib? Iya, punah Oten ini nggak ada juga mainan nih, bah. Ajab juga, jarang kalian lari tenah, nggak ada mainan. Lebih lucu tau Glenn. Murtadin. Saya bermimpi ketemu Yesus. Pakai kolor, kakinya kotor. Oh, itu pakai kolor. Hina kali lah tuannya itu. Dia bilang nggak kotor. Tuhannya semenjak disalib dia kemana-mana kayaknya pakai kolor aja ya. Pakai kolor ya, kolor. Semenjak disalib. Iya, itu yang diobrolan itu kan. Madam, jamah-jamah perempuan, madam. Itu kan di. Makanya aku bilang gini, Bang Lor, aku bilang itu gini. jamah-jamah. Aku bilang gini Bang Lor, inilah ketolon Oten ya, yang kayak gitu dibuat piti, apa nggak malu sebenarnya? Masa dibilangnya Tuhannya itu hanya pakai kolor, kakinya kotor menemui nggak ada gilanya ya kan? Iya, itu kan ini Bunda, apa namanya? Itu kan obrolan sebenarnya. di YouTube. Iya, itu kan obrolan di YouTube tuh, yang aku tahu ya Viti itu. Nah, Launi Riva bertanya di situ ada si Yusuf siapa namanya itu yang penghujat itu, yang pernah dipenjara sampai Yusuf berapa kali, 3 Manuburu. kali Itu ya? di channelnya, di channelnya Yusuf Manuburu. Iya, Naila Uni Rifa kan. Betul nggak? Kata Uni Rifa, betul nggak Ibu Indah Handayani ini murtad, mimpi ketemu Yesus pakai kolor. Mengamul itu si Yusuf itu. Kau jago mencung kau katanya. Ya orang dia bilang saya ketemu Tuhan tuh pakai kolor. Nangis pula tuh bilang tuannya pakai kolor. Emang agak lewat. Jongok banget ya, tolol sekali ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini tadi lagi bahas Sandi ya. Iya Bang, silakan Bang. Udahlah. Saya pernah masuk roomnya waktu itu kalau nggak salah. Itu yang dia yang pernah katanya pernah pergi haji kan ya? Haji atau umroh gitu. Bener nggak orangnya yang itu? Iya Haji. Anak Jakarta Timur deh, Abu Kripa.
Oh, yang pernah apa dulu sempat banyak yang nginep di rumah dia bukan? Oh itu aku nggak tahu lah. Iya, termasuk Ustadz Kores Ali. yang pernah, Kores. Iya, Kores Kores. pernah nginep di rumah Kores. dia katanya. Oh iya benar berarti itu orangnya. Jadi Iya, saya iya, waktu itu iya. masuk roomnya waktu itu kan. Kan waktu itu dia lagi ribut tuh sama Muslim. Nah, saya kaget kan, saya pikir nah, orang murtadin atau benar, saya naik kan, saya tes. Ya, terus dia bilang, "Loh, saya ini dulu di API Mas segala macam," dia bilang gitu. Terus coba tanya sama ya, orang-orang API. Nah, saya telepon lah si Julius, saya telepon lah si Kores. Saya tanya kan, nah, rupanya dikonfirmasi benar dia memang murtadin. Nah, di grupnya dia itu siapa ya? Kayak si bukan siapa, bukan Hanzo, siapa ya itu? Pokoknya golongan-golongan kaum munafikun lah kalau saya bilang. Satu grup itu dia sama itu. Nah, di situ baru saya yakin dia itu emang murtadin. Nah, cuma perkara nanti dia itu waktu pas wafatnya apa sempat balik lagi ke Islam kita kan nggak tahu ya. Ya kita berdoa aja mudah-mudahan di saat sebelum nafas terakhirnya dia sadar terus kembali syahadat. Kita doakan aja seperti itu. Karena kalau enggak ya ruginya dunia akhirat itu. Rugi banget. Yang dikhawatirkan ini jangan sampai ya. Dia sudah bersyahadat di detik-detik terakhirnya. Cuman nanti itu kalau ritual kematiannya itu jangan sampai dia dipakai jas, dipakai Katanya cara Islam, dikuburnya katanya cara Islam. ya cara Islam ya alhamdulillah lah, Nah, berarti itu. dia ini ada harapan ini. Tapi nggak Tadi apa-apa saya lah lihat- meskipun dia misalkan dia meninggal dalam keadaan Islam karena nggak ada yang tahu ya. Tapi dia betul-betul ikhlas hatinya bersyahadat, walaupun dia dikuburkan dalam ritual Kristen itu gimana ya Ustadz? Coba dibantu jawab lah Ustadz dia. Itu tadi saya lihat ada di video siapa Pak Bang Dian siapa ya di Bang Dio kalau nggak salah dia ke sana. Nah, itu dia bilang katanya keluarganya memang tertutup ya, jadi nggak mau terima orang di luar keluarganya katanya. Terus di makamnya dengan cara Islam. Ya mudah-mudahan aja sih jangan sampai dia mati dalam kekafiran. Ruginya kan dunia akhirat itu. Nggak, kan berarti keluarganya malu kan, nggak mau terima tamu luar kan, mungkin malu tahu memang dia murtad gitu loh. Bisa jadi Karena seperti itu. dalam Islam nih persyahadat ulang tuh harus ada saksi, nggak bisa dia sholat Nggak. dalam hati dia, nggak bisa. Kalau Nggak itu bisa. kita nggak tahu lah. Allah yang tahu itu soal itu. Bisa jadi di saat-saat Allah gitu terakhir dia Nggak bisa mungkin Bung, itu. karena dalam Islam ini jahir dilihat jahir, bukan hati kita dilihat Allah. Jahirnya Pertama, dilihat. mereka keluarganya tidak mengetahui dia murtad, oke? Kemudian dia disolatkan, dikuburkan dalam keadaan Islam. Tiba-tiba kelompok Oten yang memurtadkan dia datang ke sana memberikan donasi, menjelaskan bahwa dia sudah Kristen, makanya tidak ada tahlil. Dah, itu ceritanya. Oke, Nah, jelas kan gitu. Ah. Ruginya luar biasa kan untuk kayak gitu kan. Kalau sampai dia mati dalam keadaan kafir. maaf gini. Aku mau ngasih tahu sama orang yang di bawah ya, kan kita ada 97. Nah, untuk kalian yang coba-coba murtad demi uang ya, demi doku ya. Coba. Kita nggak pernah tahu kapan kita mati atau meninggal ya. Jadi kalau kalian merubah takdir surga kalian ya dengan neraka, tiba-tiba dia menikmati apapun yang diterima dia, berapa bulan aja langsung meninggal, itu kan rugi banget deh. Kita kalau sudah mati mana bisa kita bilang, oh Tuhan maafkan saya, bangkitkan lagi, mana bisa, ya kan? Jadi saya bilang lebih bagus kita tetap Islam, walaupun kita nggak sempurna ya, belum sempurna dalam syariat Islam, tetapi kita tahu siapa yang kita sembah ya kan, daripada orang tolol begitu ya kan, bener nggak? Pelajaran bagi kita semua kawan-kawan. Ini pelajaran bagi kita semua. Kenapa Allah menampakkan itu kepada suatu orang, itu sebenarnya pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita ingin mau mengikuti juga. Akhirnya kalau itu terjadi, kita lihat, oh makin mantap, ini pelajaran bagi saya. Untung itu tidak terjadi bagi saya gitu loh. Nah, artinya itu ambil sebagai pelajaran agar kalian itu tidak mudah untuk
dimurtadkan, tidak mudah untuk ikut-ikutan dengan cara-cara mereka yang halus gitu loh. Jadi saya itu saya pelajaran. sedikit tahu latar belakangnya dia. Saya diceritain kan sama orang-orang API, cuman saya nggak bisa cerita di sini ya. Kenapa dia sampai murtadnya itu, seperti apa detailnya permasalahannya, saya nggak bisa cerita karena menyangkut nama baik juga. Cuma ada sedikit, memang kita ini dalam dunia debat, kadang itu terjadi friksi ya atau gesekan di antara sesama debater juga ada. Lalu kadang-kadang ada orang yang memang merasa superior dan merasa lebih dia dibanding yang lain. Ya jadi dunia debat ini luas banget orang-orangnya. Banyak debater yang dia ber-KTP-nya Islam tetapi mungkin membelanya bukan Islam. Mungkin KTP-nya Islam, tapi pandangannya tidak seperti seorang Muslim. Dan kelompok mereka kan ada. Dan dia gabung dengan kelompok itu. Nah, bukan di sini aja, di dunia sosmed yang lain juga ada. Bahkan yang kaum-kaum abangan, yang KTP-nya dari lahir udah Islam, lalu keluarganya juga Muslim. Nah, itu termasuk orang-orang yang sering debat sama saya. Kaum-kaum abangan ini. Jadi ya kita berbaik sangka dulu aja. Mungkin di saat dia di sebelum nafas terakhirnya itu bisa sadar ya, kita doakan seperti itu aja. Ya untuk kebaikan lah. Kita nggak usah hujat dia, nggak ada untungnya juga buat kita. Kita doakan aja yang terbaik. Siapa tahu mungkin dia di saat terakhirnya itu sadarlah kembali. Jangan sampai rugi di dunia, rugi di akhirat. Sudah miskin di dunia, masuk neraka pula, sengsara aja nah, mati aja kau kata The Bender. Oke. Saya ini aja. Jadi gini, turun aja ntar. Ya, gini apa yang kulihat ada persaingan antara sama-sama apologi atau debater Islam ini sebenarnya hanya beda pendapatan. Jadi saling dengki gitu. Karena niatnya memang untuk cari duit, untuk cari makan di sini gitu loh. Ya, Tapi kalau niatnya ya. Ada aku kan kepentingan dari di dulu balik ngomong itu. gitu. Iya. Iya betul. Dari dulu kan aku ngomong madam kan. Beda Iya. pendapatan gitu loh. Kalau memang ikhlas kita mau menyiarkan Islam, membela Islam ini atas hujatan fitnahan Islamfobia ini, ada persoalan. Kayak aku dari dulu gini, dulu kawan-kawan bikin YouTube bang, bikin YouTube gampang. Nggak aku bikin YouTube. Yang tujuan aku bukan untuk itu. Untuk Nggak, maksudnya mengkantor. kalaupun mau bang nggak apa-apa, karena kita nggak bisa membatasi Iya, orang betul. berkarya ya bang. Tapi betul, maksudnya, betul. Kalau mau. Iya. Kalau aku pribadi bang Lor, kalau aku pribadi nggak tahu, aku memang agak keras, galak, tapi sesama Islam aku lebih bagus aku menghindar ya. Kalau misalnya nggak suka ya udah. Ada kan orang nggak suka sama kita karena terlalu keras, karena terlalu kasar ya kan. Tapi ya aku bilang aku bukan ustazah, aku nggak suka sama orang yang menghina agama aku, nabi aku, Allah aku, bahkan ustaz-ustaz aku, ya kan? Tetapi ya memang ada sih bang, ada yang nggak suka sama kita. Ada baru-baru ini aku, tapi aku nggak mau aku besar-besarkan, udah biarin aja. Aku dicampak kan bang, tapi udahlah, nggak usah kita sebut lah itu, lupakan lah ya. Jadi saya nggak mau. Iya, jadi Spill, madam, spill. nggak usah, nggak perlu. Jangan, nggak usah, nggak perlu. Karena Ya, nggak usah lah akhirnya kita. dia dibully netizen di bawah. Jadi di situ ada penghujat ya. Jadi udah ada senior kita lah yang ya bukan senior sebenarnya, dia udah bagus lah, aku kagum dia. Tetapi kalau dengan penghujat kan aku kan suka keras ya. Nah, jadi dia memperingat aku udah si ini aja, tapi karena aku udah ngomong sama orang itu dalam hatiku ya bentar lah gitu. Bener-bener dibuang aku deh. Dicampak kan. Aku sering gitu, madam, tapi aku tidak peduli. Aku sering dicampak, aku tidak peduli ke hati kau lah. Bilang berarti dia tidak suka sama kita kan. Untuk kita. Dulu aku pernah sedang debat sama Oten waktu di StreamYard, aku diturunkan. Bang Lor, itu izin yang Bang Lor izin lanjut. Okay. Yang aku sedih gini Bang Lor, dia pikir kita ini kayak mau buat nama, karena kan kadang-kadang netizen suka sama aku karena kan gini, madam katanya sakit hati kami terbayarkan, kok maki aja dia gitu loh bang. Jadi
jadi orang-orang berpikir aku tuh cari nama, padahal aku kadang-kadang dihina, dibilang otak separo, nenek sihir. Kadang-kadang kalau aku kayak gitu-gitu nggak marah. Kadang-kadang almarhum orang tua pun dihinanya. Nah itu kan resiko kita ya Bang Lor, bener nggak? Iya, resiko kita Jadi memang. bukan Diam yang aja, ada indah-indah persoalan. aja yang kita terima, kata Bang Dian tadi, bukan yang indah-indah, banyak kita ini mendapatkan apa ya ada kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk, ya nggak Bang Lor? Adam, Bener nggak? aku Iya. 1 tahun aku tidak diterima di Komal Muslim, biar tahu Madam. Hah? Nggak diterima. 1 tahun loh, bukan dikit. Iya, Mundur iya, aku, enggak mundur. Apakah aku mundur? Tidak. Apakah aku bergabung dengan orang-orang munafik? Enggak. Masuk Komal Loten aku. Main aku di Komal Loten. Udah. Iya. Hampir setahun. Ustadz unggul lah yang merekom aku. Ustadz unggul. Dialah merekom, kita perlu blender. Masuk, betul. Betul, Nggak betul, terima aku betul. setahun. Iya. Gimana barbarnya aku kayak orang gila. Kita perlu orang-orang seperti Blender, seperti Madam, yang memang kalau bersuara itu lantang dan menusuk. Jadi memang perlu. Kadang-kadang saya juga begitu. Kadang-kadang ya terhadap orang-orang yang yang keterlaluan lah ya, yang Iya keterlaluan. benar. Jadi jangan, saya bukannya menyarankan, tetapi dalam kejadian yang macam ini saya juga jangan dicontoh gitu, karena kadang keluar kata kasar juga gitu kepada mereka. Jadi memang kadang-kadang perlu juga seperti itu. Kita itu kan mengajarkan dengan bil hikmah ya, seperti contohnya Nabi. Cuman kadang-kadang kita ini kan nggak seperti Nabi kesabarannya. Iya. Aku bilang Kita gini, ini aku bilang gini deh. Kalau aku belak-belakan, aku bilang aku ini gol aku cuman sampai dia mikir aja, bisa mikir aja udah syukur aku. Itu gol aku. Nanti kalau ada teman-teman saudara-saudaraku yang muslim yang benar-benar lebih sabar, silahkan dia. Aku gitu. Aku nggak mau tinggi-tinggi, nggak perlu mulu-mulu aku Kripa. ya kalau Pokoknya saya dia bisa berpikir aja, udah alhamdulillah Iya. bagi buat aku. Kalau saya lihat situasi, jadi saat orang ini memang baik, ya kita berbaik sangka dulu. Misalkan siapa tahu memang nih orang hanya mencari kebenaran kan, ya jangan sampai ini orang mau mencari kebenaran, terus kita kasarin, akhirnya mundur. Itu maksud saya. Jadi kalau saya lihat situasi, kalau orang ini emang kira-kira hanya berusaha mengetahui, kita layani dulu dengan sebaik mungkin. Tapi kalau emang orang ini adalah ciri-ciri kafir harbi, sikat. Nggak perlu pakai sebaik-baik lagi. Blender maju bagus, Madam maju bagus, yang maksud itu kalau harbi mah sikat aja. Nah cuma kita juga harus lihat dulu nih orang emang benar-benar harbi atau orang yang gampang gitu, maksudnya di pertengahan, yang belum tahu kebenaran, hanya sekedar kafirnya gitu. Kalau benar dia harbi, hajar aja langsung. Nah, Nggak masalah. itulah menjadi pembelajaran ya kan. Itu yang kita takutkan. Berurusan langsung dengan Nabi Muhammad, jumpa kafir yang ini yang kan enggak harbi, kita hajar. Nah, itu yang aku takutkan sekarang nih. Makanya pandai-pandailah menilai, enggak semua juga. Kalau dulu rata semua woten, rata, sekarang enggak lagi. Takut juga aku. Ya, kalau dulu rata, sekarang takut juga aku. Ya kan? Sempat dia enggak kafir harbi, berurusan kita sama Nabi. Inilah, Tahu deh. makanya sekarang beda-beda. Tahu deh. Hah? Kau tahu deh Blender, waktu bulan puasa tahun kemarin lah ya, jam 9 pagi ada penghujan. Aku udah panas sekali nih. Aku berpikir nggak dapat surga, nggak apa-apa lah, nggak dapat pahala, bukan nggak dapat surga, nggak dapat pahala aku puasa aku ini nggak apa-apa. Yang penting mau hajar nih waktu ini. Sampai kayak gitu aku berniat Bang. Bukannya gimana, saking saking kurang ajarnya orang itu, ngerti nggak kau waktu itu? Karena kita puasa kan pagi jam 9 udah marah-marah, ya kan? Gimana ya? Dalam hati aku, ya Allah, kalau memang aku nggak dapat pahala nih hari ini, udah nggak apa-apa, ikhlas aku. Soalnya kurang ajar kali, oten bangsat aku gituin sampai waktu itu. Waktu itu ya, saking keselnya aku. Enggak apa-apa, Madam, enggak apa-apa marah, asal jangan sampai minum marahnya. Masih nggak Habis minum, marah, Itu enggak makan problem, bakso. enggak apa-apa. Saya sampai habis ngomong-ngomong minum itu batal puasa, enggak masalah. enggak lah. Cuman nilai puasanya kurang gitu, enggak masalah. Itu nilainya, maksud aku nggak batal Bang. Ya. Cuman maksudnya kalau nggak Ya. dapat pahala gara-gara aku marah-marah, udah aku ikhlas sampai gitu aku bilang. Saking Itu bodohnya wajib. aku waktu itu. Nah, Kalau saya sih bilang gini, pertahankan ini kayak Blender dan Bunda Minah nih ya. Pertahankan stylenya, nggak masalah. Boleh kok. Bahkan model kayak sahabat Nabi itu Umar pun orang yang berangasan kan, ya kan? Nabi ada yang sahabat, ada yang lembut, ada yang pelucu, ada yang ganas seperti Umar. Kalau Umar kan dikit-dikit keluarin pedang, cabut pedang dikit-dikit.
nggak masalah. Yang penting kita, yang kayak saya bilang tadi, kita lihat dulu nih orang, kita lihat Ya, situasi lah, lihat situasi ya benar lihat benar. situasi. Tapi Makanya blender kau kalau nggak pernah Oten ya, tuh Dek? sopan, kita segan Ya, gitu. Kalau dia ya sopan, kita benar segan. benar. Yang penting gitu kan. Ingat nggak, Madam, sama Bobson? Bobson itu kan pernah nggak dengar dulu Lupa tuh? aku bang. Waktu kita di Tapi Streamia tuh, Bang Bob itu. Kan oh gitu. iya Kalau iya dia iya. udah masuk komal, aku nggak berani ngomong aku, nggak berani ngomong aku, ngindar aku, karena dia sangat-sangat sopan. Dia memang membela Islam gitu, ya kan, membela apa atas pindahan-pindahan oten-oten tuh kan. Iya benar benar benar. Sekarang nggak pernah lagi. Dia lawyer, dia lawyer, pengacara dia. Kalau dari Iya. dia aku nggak bisa apa-apa baca tuh. Jadi Udah, kalau, memang betul-betul Yang sopan, segan kita. nah iya benar. betul, Yang bagus paling itu. lucu ya, Blender, kau belum pernah kan, Blend? Aku pernah membacakan ayat waktu Lot ditiduri anak perempuannya. Itu kami buat jadi kayak fragmen gitu loh, sama Andika. Andika jadi ayahnya, aku jadi kakaknya, si siapa satu lagi loh, jadi adiknya. Kami peragakan lah. Ayah, ayo kita minum. Ketawa orang di bawah, tau gak? Itu enak tuh, Dek, Blender. Mari kita mainkan, Dek. Ken. Gitu Oh, loh, kalau kita itu bacakan ayat yang kayak gitu-gitu, kita peragak-peragakan. nggak usah. Aku aja nyanyi aja bernapas aja Oten panas. Ngapain lagi gitu kan? Bernapas aja. Oten panas. Ngapain lagi gitu? Tapi ini enggak. Kalau ini kan kita memperagakan memang itu ayat yang terjadi, Dek. Jadi Itu kita nggak bisa saya pernah. salahkan. Saya pernah juga kayak gitu. Saya waktu itu bareng Jibril sama Uniriva. Saya seperti yang Madam bilang itu. Kita bacakan ayatnya, tapi kita teatrikal jadinya. Iya, teatrikal. Aku sama si Ah. Andika waktu itu. Aku jadi kakaknya, satu lagi siapa ya, lupa aku namanya nah itu. Dia jadi adiknya. Dek katanya, kakak duluan ya. Gas kak, gas. Ketawa di bawah orang. Itu enak kali loh, Dek. Setiap malam Jumat dibacakan tuh. Sampai akhirnya aku bilang kemarin gini, Blender, ayo kita peragakan penyalipan Yesus. Siapa yang mau jadi Yesus gitu kami. Enak itu, Dek. Ayo kita peragakan. Macam mana menurut kau? Alah, kurang kerjaan itu. Hah? Yang penting hati-hati, kalau begitu hati-hati, karena nanti kalau salah jadi kasarnya itu penghujatan. Jangan sampai salah menambah-nambahkan kata atau seperti melecehkan lah gitu. Cuma sekedar baca aja, itu pun sudah kena. Oh, kami Bisa. kami bukan tambah-tambahkan, tapi kalau namanya Otak separuh udah malam ini tidur. Otak kalau separuh. dia mau niduri bapaknya, Blender sikat. Ini kan, inilah naik nggak pernah beres, nggak pernah ada kau, nggak pernah kau berubah, kau bujang Sam. Kenapa kau kayak gini? Kenapa kau kayak gini? Coba aku tanya sama kau. Ya tunggu dulu. Enggak, kenapa kau kayak gini? Kenapa kau kayak gini? Aku tanya sama kau. Kau jangan banyak kali cakap, ya. Kenapa kau kayak gini? Kenapa kau nggak berubah-berubah gini loh? Ada maunya perubahan dalam diri kau tuh ada. Ketika kau berubah, aku juga berubah gitu. Makin dewasa, kau sudah punya bini, sudah punya anak, tapi ditolol-tololin, dibodoh-bodohi, kau ketawa. Bodoh nggak kau? Hah? Kau dimaki-maki, kau diam. Kau udah tua kau. Bodoh nggak kau? Kau udah tua, masuk kerana publik, dikatakan kau tolol, Kristen bodoh, tapi kau diam dan ketawa. Bodoh kau tuh namanya, ya kan? Pintar kau sedikit, maunya cerdas kau sedikit. Bangga kau dibilang bodoh, bangga. Berarti gini, kau nggak punya ilmu, dengar, kau nggak punya rasa malu. Karena kau nggak punya rasa malu, berarti kau nggak punya iman. Paham kau kan? Apa urusan kau? Kenapa kau ribut ke kami? Kenapa kau ribut ke Kristen? Lontong, Kenapa nggak bisa kau sampaikan kepada Kristen-Kristen lain? Tiap hari bahas Islam, Kenapa? Kau maunya gini, kau tampil naik ke atas, kau yakinkan kami Kristen agama benar, biar kami tidak ada di sini, gitu caranya. Yakin ini agama kami Kristen, gitu. Jangan kau macam bujang. dia sok bilang aku tuh otak separuh. Padahal Aduh, Jeng. Jadi gini, dia bilang, kalian bahas-bahas Alkitab pakai otak kau dong. Alkitab itu berbahasa apa, tolol? Udah dong. tenang dulu, tak separuh, tenang. Kau nggak ada otak karena Alkitab itu bukan dari bahasa kau, nak tolol. Tak separuh, tenang dulu. Diam kau, dong, diam kau. Agama nggak pernah dikonfirmasi Tuhan, sok bangga kau. Kau bukan otak. Kau bukan agama benar, kau agama sesat. Mana konfirmasi Tuhan kau? Tiap hari bilang bahasa agama, tapi kan
Jadi gini ya, kalau Seharusnya gitu, itu Blender. Seharusnya tadi itu kau banting dulu piring di kepalanya baru kau tembak. Nah, selesai baru tuh. Kau hempaskan dulu piring itu kepalanya kan. Nah, habis itu kau tembak dia. Kalau yang itu kayak benar gitu, bang, gitu. Lanjut, KTT, Bang. KTT bang. Kresteng Tegar Tengku, udah tahu dia. Mau diapain pun percuma. KTT dia. Jadi gue bilang begini ya, kalau agama kau itu, jadi gini, kita boleh bangga di saat manusia yang kau tuhankan itu pernah mengkonfirmasi ajaran agama kamu, kitab kamu, itu bangga kamu. Ini enggak, Tuhannya berdoa kepada satu Tuhan, umatnya berdoa kepada 3 Tuhan. Coba bayangkan, 3 Tuhan. Sedangkan tuh manusia yang dituhankan berdoa kepada satu Tuhan, ini umatnya berdoa kepada 3 Tuhan. Siapa yang ngajarin coba? Gila kalau orang ini. Itu tadi Blender bilang apa? Suruh tawarkan. Apa yang mau ditawarkan Blender? Kalau dalam kitabnya itu ada kisah bapak dengan anak setubuh, lalu ada kisah kakak dengan adik, lalu ada kisah rayuan kepada perempuan. Kita punya kitab yang menceritakan keajaiban alam. Kita punya kitab yang menjelaskan hukum-hukum dalam kehidupan. Lalu mau ditukar dengan kitab itu? Mana bisa? Sadar diri maunya kan gitu kan. Kalau dia tidak mampu mau sadar diri, jangan pula mau komplain kan gitu. Makanya kita ada di sini. Ketika dia sadar punya dia salah, jangan kau komplain, kami ada di sini. Itu aja. Ini kadang nggak sadar diri. Nggak, ibarat kata gini loh, kita punya pesawat, dia nggak punya apa-apa, sok-sok mau apa ya, sok-sok mau jatuhkan gitu loh. Iya kan? Ya bisa, mereka tuh caranya mereka. Kalau bukannya nipu ya fitnah. Itu aja. Apa Iya yang mau sih. dipakai? Pasti itu. Tapi maksud aku kebanyakan apokripa, mereka tuh nggak tahu isi Bible-nya. Cuman karena apa ya, kayak saking dia pikir dia cinta banget sama agamanya, tapi nggak dibukanya otaknya. Makanya aku bilang daripada dia baca-baca susah, Apa tadi mendingan apokripa? direbus. Apa tadi kau bilang apa? Apa kau Diam-diam kau rebus itu Bible kamu. otak Rebus. separuh tenang. Diam, anjing diam kok. Jadi Otak separuh ribut iblis anjing diam, baca Bible kau tuh Wahyu 39, orang yang mengaku Anjing. Yahudi tapi orang yang mengaku Yahudi Nah, tapi anjing kok berdosa, omongan namanya- anjing. Aduh, Ya ini kamu cuma anjing, pemakan anjing juga kamu.